Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Tanpa berlama-lama kita akan memulai pembelajaran. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah bicara tentang keanekaragaman agama maupun kemerdekaan beragama di Indonesia. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang pertama kita akan berbicara mengenai substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Jadi mohon kalian perhatikan agar kalian bisa paham materi hari ini. Ya, para pendiri bangsa kita, para pejuang bangsa kita ini sudah mengorbankan banyak nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya yang mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan keamanan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mempertahankan dan keamanan negara kita. Ya, anak-anak perlu kita perhatikan bahwa luas wilayah negara Indonesia itu sangat besar, ya, kurang lebih 5.100.000 kilometer. Itu merupakan wilayah yang sangat luas yang perlu kita jaga, sehingga untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita yang begitu luas bukan hanya dibutuhkan dari peran dari TNI dan Polri, melainkan kita sebagai warga negara juga mempunyai kewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan tersebut. Nah, para pendiri bangsa kita sudah memprediksi, sudah berpikir secara luas bahwa untuk menjaga negara kita ini dibutuhkan suatu landasan hukum, sehingga dalam upaya perlindungan dan penegakan upaya pertahanan dan keamanan negara kita itu dituangkanlah di pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan hal sebagai berikut. Ya, di ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Artinya apa? Artinya kita sebagai warga negara secara keseluruhan tanpa kecuali mempunyai hak, ya, yang sama untuk membela negara kita, dan kita pun mempunyai kewajiban yang sama untuk membela dan mempertahankan negara kita. Ya, lalu yang kedua adalah usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, sama berkaitan dengan pasal ayat 1 tadi, bahwa yang berhak menjaga pertahanan dan keamanan adalah seluruh warga negara, ya, seluruh warga negara, dan di mana TNI dan polisi ini sebagai kekuatan atau unsur utama, ya. Tapi kita sebagai rakyat ini juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai kekuatan pendukung dalam pertahanan dan keamanan negara. Lalu yang ayat ketiga adalah TNI itu terdiri atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Ya, sedangkan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, jika kita melihat ayat 3 dan ayat 4, maka kita bisa melihat perbedaan antara tugas TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, dari ketentuan hukum yang ada tadi, ya, di pasal 30 tersebut, itu menegaskan bahwa dalam upaya atau usaha pertahanan dan keamanan negara yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara itu adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri aja nih, tapi masyarakat sipil seperti kita itu juga mempunyai tanggung jawab yang sama, ya, dalam mempertahankan keamanan negara.
Nah, jika di pasal 30 tadi sudah menyinggung ya di ayat 3 dan ayat 4 tentang tugas dari TNI dan Polri, ini bisa kalian lihat ya, ada fungsi dari TNI dan Polri. Bisa kalian perhatikan ya. Kita akan lanjut. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran usaha pertahanan dan keamanan negara ini dilaksanakan menggunakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau biasanya kita singkat dengan Sishankam-Rata ya. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem ini? Sistem ini adalah di mana didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara ya. Jadi pada sistem ini seluruh warga negara itu diharapkan sudah sadar akan hak dan kewajibannya dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara ya, serta keyakinan dan kekuatan diri sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi pada sistem ini kita diharapkan juga kita mempunyai kepercayaan diri dalam menjaga pertahanan dan keamanan kita yang berdasarkan asas merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baik anak-anak, kita akan masuk ke tugas ya. Tugasnya adalah sebutkan ciri-ciri dari sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Silakan kalian cari ciri-cirinya, lalu silakan dirangkum materi hari ini dan juga tugasnya dikumpulkan di SPD ya, atau di LMS kalian masing-masing ya. Ditunggu sampai jam 12. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.